Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu developer muda di Bojonegoro. Yuk, ikut! Ini saya sudah ada di kantornya Ravasindo. Ravasindo adalah salah satu developer perumahan yang katanya khusus untuk teman-teman milenial. Ayo, udah pada punya rumah belum? Ini sekarang sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama ownernya, Mas Safar. Ini kita udah sama Mas Safar nih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Ini, oh iya, kawan-kawan. Jadi Mas Safar ini adalah salah satu pengusaha developer perumahan yang bisa dikatakan ini masih muda banget usianya. Mas Safar ini adik kelas saya di sekolah dulu, tapi sekarang sudah sukses menjadi salah satu developer di Bojonegoro, developer perumahan nih. Awalnya gimana, Mas? Ceritain, Mas. Awalnya membuka usaha developer perumahan di Bojonegoro. Mungkin awalnya tahun berapa deh itu memulai usaha ini? Ya, seperti yang dikatakan Mbak Shelly tadi, background saya memang pada awalnya adalah sipil. Jadi dulu itu saya sering handle perizinan di perumahan-perumahan besar di Surabaya dan Sidoarjo. Oh, pengalamanmu awal-awal itu ya? Memang backgroundnya memang sudah di sana. Oke. Dan saya coba mencari peruntungan dari hanya karyawan biasa. Jadi karyawan biasa, ada tabungan sedikit. Saya bukalah itu proyek yang pertama. Di mana proyek pertamamu, Mas? Di Banjarjo. Jadi kalau di Banjarjo itu di Jalan TGP, nah itu ada masuk, itu ada gang kecil masuk. Nah setelah itu ada kuburan, lah itu di sampingnya kuburan tadi. Di sampingnya kuburan. Oke, sebelum kita ngobrol soal tadi ya, berapa rumah yang dibuat oleh Ravasindo atau Mas Safar waktu awal di pembukaan proyek pertama itu? Iya. Pada awal itu saya buat satu klaster kecil, jadi klaster itu 10 unit. 10 unit. Di situ ada 10 unit rumah. Pada awalnya ya memang agak susah karena pemula ya, jadi baru itu kita terkendala di dana, yang awalnya itu terkendala di dana, tapi setelah berjalannya waktu ya sukses juga akhirnya. Dari 10 unit rumah di proyek pertamanya Mas Safar. Terus sekarang yang di Banjarjo itu sudah sold out semua atau sekarang sudah memperluas wilayahnya nih yang di proyek pertama dulu ini? Iya. Untuk proyek Banjarjo itu kan dimulai di tahun 2017 ya. Jadi 2017 itu saya buka 10 unit. 10 unit. Setelah itu berkembang ke belakangnya hingga total sekitar 30 unit. Dan itu tahap 1, tahap 2, sekarang sedang jalan ini di tahun 2012 itu di tahap 3-nya. Di tahap 3-nya, berarti sekarang sudah berapa unit rumah yang di lokasi, lokasi pertama ini total kita targetkan 120 unit. 100 sudah terjual berapa unit sekarang? Yang sudah terjual itu 40 unitan. Padahal orang-orang kalau di zaman dulu mungkin pada ngomong nih, jangan beli rumah deket kuburan gitu ya. Nyatanya Ravasindo malah sukses menjual 40 unit rumah yang lokasinya nih deket sama makam tadi ya padahal ya. Oke, Mas, ini kan kalau aku ngelihat di sosial medianya Ravasindo ya, pembelinya Ravasindo, pembeli rumahnya atau konsumennya ini rata-rata anak muda, milenial. Padahal kalau zaman mungkin saya dulu ya, mungkin milenial itu agak kayaknya susah deh kalau mau beli rumah, kan harus ngumpulin dana banyak tuh. Terus gimana nih cara Ravasindo itu bisa menggait konsumen milenial yang sebenarnya mungkin dari segi keuangan mungkin belum semua milenial punya cukup uang atau cukup dana yang besar untuk beli rumah, itu gimana, Mas? Jadi awalnya bisnis saya bangun ini adalah berdasarkan keresahan saya pribadi. Jadi dulu itu saya tinggal di kota besar. Jadi saya perantauan, di situ sangat susah untuk membeli rumah. Jadi karena harganya mahal banget. Pada saat itu saya pengen sekali beli rumah karena harganya sangat tidak terjangkau dan tidak logis. Maka dari itu, dari pengalaman itu saya buatlah ini. Intinya adalah seluruh pemula ataukah itu baru memulai bisnis atau baru memulai mengarungi bahtera rumah tangga, itu saya sediakan platformnya untuk jual beli ini sendiri. Jadi rumah siapapun orangnya maka bisa beli rumah di sini.
Makanya logo pertama yang saya buat adalah Ravasindo Homes Everyone Can Buy. Jadi Everyone can intinya buy, yeah. semuanya bisa beli di sini. Oke. Iya. Ini kayaknya mungkin silent majority ya, bahwa semua teman-teman milenial itu punya keresahan yang sama dengan saya, mungkin dengan Mas Safar. Ketika kita udah mendekati usia mungkin mau nikah gitu ya, atau mungkin rumah tangga baru tadi, kan pasti pengen nih punya rumah, tapi kayaknya belum punya budget nih buat beli rumah. Nah ternyata Ravasindo hadir dengan pilihan-pilihan yang saya sering lihat sih bisa dapat rumah dengan harga di bawah 200 juta tuh ya. Kira-kira Mas, dengan penghasilan mungkin milenial yang penghasilannya mungkin belum terlalu mapan lah, kalau di Bojonegoro bisa dikatakan misalnya di Bojonegoro ini upah minimumnya ada di rata-rata mungkin sekitar 2 juta tadi ya. Kalau mungkin sudah nikah mungkin bisa jadi ada tambahan dari pasangannya atau seperti apa. Nah punya rencana beli rumah itu bisa nggak sih Mas nyicil gitu supaya teman-teman yang penghasilannya belum banyak nih, masih 1 digit nih, belum 2 digit, bisa beli rumah. Gimana Mas? Pada hakikatnya beli rumah itu adalah, rumah atau properti adalah pembelian terbesar selama kita hidup. Itu basis dasarnya seperti itu. Seluruh pembelian barang itu semua kecil kecuali rumah. Ya benar-benar. Maka dari itu untuk memilih rumah yang tepat itu biasanya harus memilih-milih. Banyak faktornya. Yang pertama ada lokasi, ada desain yang diinginkan, ada kenyamanan desain itu sendiri. Itu basic dasarnya. Nah, itu Ravasindo memberikan kesempatan orang supaya memilih rumah sesuai dengan stylenya dan mendesain rumah itu sesuai dengan stylenya masing-masing. Sehingga permasalahan yang kedua adalah anggarannya. Jadi anggaran itu harus menyesuaikan juga sesuai dengan budget kita. Jangan sampai pemasukan cuma 2 juta untuk nyicil 2 juta, akhirnya nanti terbebani dan akhirnya rumahnya dilelang oleh bank. Maka saya sarankan untuk orang yang baru beli rumah itu maksimal ya, saya bilang maksimal itu adalah 50% harga. Intinya gini, hutang atau aset yang dijaminkan ini, hutangnya paling tidak adalah 50% dari harga aset ya. Jadi istilahnya gini, kalau kita beli rumah 200 juta, baiknya itu kita nyicil itu yang 100 juta ini. Itu ideal. Cuma masing-masing pribadi itu kan beda-beda. Ada yang ingin rumah ini cicilan DP-nya murah. Itu kita sediakan rumah yang cicilan DP-nya murah. Ini biasanya cocok untuk investasi. Kenapa saya bilang cocok untuk investasi? Itu DP 7 juta itu tidak ada ruginya. Istilahnya inflasi kita itu adalah sekitar 7-8%. Inflasi ekonomi. Kalau inflasi tanah atau properti ini itu bisa di atas 7%. Bisa minimal kalau di properti saya bilang 12%. Jadi selain orang yang mau beli rumah untuk tempat tinggal, ini juga bentuk investasi yang aman ya untuk jangka panjangnya ya, kalau kita punya properti. Maka dari itu properti ini adalah salah satunya adalah pemberian terbesar selama kita hidup. Yang kedua adalah pembelian terbaik selama Anda hidup. Jadi kalau saya bilang Anda hidup harus beli properti, itu wajib, intinya seperti itu. Nah, properti ini sendiri kalau dari Ravasindo itu bisa memberi garansi, istilahnya garansi pembelian kembali itu hampir 150% atau hampir 200% ketika Anda beli. Nah, tapi ada syaratnya, misal saya beli kembali 200% 10 tahun ke depan. Sehingga orang ini ketika nyicil, biasanya kalau di tabel cicilan itu kan 1,5 kali 15 tahun, dan itu kan hasilnya memang dari hutang memang tinggi. Jadi bisa di harga itu 200 juta,
maka kalau dihutang itu bisa sampai 400 juta. Tapi Iya. tidak ada masalah. 15 tahun lagi itu properti bisa seharga 400 juta. Iya, oke. Itu yang saya maksud bisa money. Kalau Mas Safar tadi menyampaikan ya, kalau cicilan bisa mulai dari 1,5 juta. Iya. Berarti sebenarnya itu kalau 1,5 juta itu angka yang sebenarnya bisa dikeluarkan oleh mungkin rumah tangga baru ya Mas ya. Iya, Berarti start cicilan yang paling murah bisa diakses adalah 1,5 juta tadi ya? Itu ideal. Kalau Idealnya. menurut saya untuk pasangan yang sekarang paling ideal. Iya, oke. Ada juga yang bisa 1 jutaan. Itu Bisa 1 juta? Jutaan bisa. Makanya kan harus disesuaikan dengan style kita. Oke. Yang tadi. Kalau gajinya saya nggak bilang gaji tak. Pendapatan kalau ya. Pendapatannya itu 5 juta, maka Anda cocok untuk beli yang rumah seharga 200 juta. 200, Jadi, oke. kalau 200 juta itu kan nanti cicilannya cuma 1,5 juta, jadi Iya. masih ideal untuk berinvestasi. Oke. Mas, tadi selain misalnya tadi disampaikan kalau kita mau beli rumah itu Mas Safar bilang harus nyesuaiin nih sama kondisi keuangan kita. Misalnya kalau kita gajinya 5 juta, oke, ngambil yang 1,5 juta. Tapi misalnya kalau gajinya di bawah itu atau penghasilannya di bawah itu, teman-teman malah bisa mengambil cicilan yang 1 juta ya 1 bulan. Iya. Itu sebenarnya adalah harga yang sangat terjangkau dan sangat mungkin oleh semua orang itu bisa beli rumah kalau kita 1 juta 1 bulan tadi ya. Iya. Terus kalau yang ditawarkan nih paket-paket untuk rumah tangga baru atau orang yang baru memulai rumah tangga biasanya belum punya budget yang besar nih Mas. Apa ada rumah yang mungkin harganya bisa dibeli nih sama teman-teman milenial nih? Iya. Kalau kita bicara dari range pendapatan dulu ya, kalau range pendapatannya 2 juta sampai 3 juta itu saya menyarankan ada di Menilo Garden. Yang kedua saya menyarankan di Banjarsari. Nah itu memang agak sedikit ke pinggir dari kota ya. Tapi di situ jarak antara sini sampai kota itu kan cuma 5 menit sampai 10 menit. Iya, benar. Jadi itu ya cukup worth lah, walaupun memang agak mikir tapi worth juga. Iya. Jadi begini ya, kalau aku ngelihat bahwa Mas Safar ini memulai usahanya di tahun 2017 dengan 10 unit rumah di proyek pertamanya. Terus kemudian kita ngelihat bahwa sekarang Ravasindo termasuk developer yang sangat growth dan besar banget di Bojonegoro karena kayaknya punya segmen khusus ya ini ya, segmen milenial nih gitu. Nah, Mas kalau boleh tahu sekarang nih kan Ravasindo udah jadi besar banget, sudah banyak ada pilihan rumah yang budget friendly, kemudian ada yang mungkin menengah ke atas. Sekarang sudah berapa sih proyeknya Ravasindo? Iya, kalau dari 0 sampai sekarang itu tadi saya tulis ya, itu ada 12 titik di Bojonegoro dan sekitarnya. 12 titik di Mas Safar ini sampai lupa ya karena saking banyaknya dia harus tulis. Jadi 12 titik dari di Bojonegoro dan sekitarnya. Dan 3 titik di luar Bojonegoro, istilahnya di luar Kabupaten Bojonegoro. Oke. Berarti totalnya ada 12 per project. Ada berapa unit kira-kira yang sekarang ini baik yang sudah laku maupun yang belum laku nih ya? Iya. Dari awal berkarir itu dari awal berkarir ya. Iya, emang iya. Ini kan inspirasi dari seorang Mas Safar nih. Dari awal berkarir memang target dari perusahaan ini adalah 1.000 unit. Jadi 1.000 unit properti yang akan kita launching. Dari 1.000 unit ini sendiri kita sudah launching 690 unit di 12 titik itu tadi. Oke, 600 berapa tadi? 609 unit. Oke. Awal sebelum ini jalan, Ravasindo atau Mas Safar ini sudah menentukan target sellingnya ya, 1.000 rumah. Artinya berarti teman-teman, kalau teman-teman mau memulai bisnis, mau seberapa jauh bisnis itu berjalan, Mas Safar itu sudah menentukan di awal. Oh kita nih mau jual 1.000 nih. Jadi kalau kemudian 2017 sampai sekarang dalam kurun waktu 5 tahun ini sudah mencapai 609. Artinya udah kelihatan nih kita on the track apa enggak gitu ya dalam berkarir itu seperti itu ya.
Ya memang harus tertarget semuanya. Jadi bahkan Mbak Sally pun juga ada target-target tertentu. Jadi seperti kita sebagai pengusaha pasti ada target. Harus ada target ya. Misinya yang harus kita terapkan di perusahaan. Oke. Kalau itu nanti belajar targetnya ini kenapa 1000 unit ini? Saya kira orang yang merantau di Bojonegoro itu juga banyak juga. Oke. Itu yang pertama, intinya adalah di Ravasindo ini yang pertama adalah para milenial. Para milenial ini harus beli rumah, seperti itu. Yang kedua, orang yang sudah merantau bisa berinvestasi atau mempunyai hunian-hunian yang kirone duwe lah, pokoknya duwe. Iku istilahnya dari luar kota, intinya mau nggak mau pasti balik kampung. Jadi seluruh orang itu sekali merantau mau nggak mau masa tuanya pasti balik kampung. Maka dari itu memang benar-benar nggak ada ruginya. Oke, jadi investasi rumah ini nggak ada ruginya ya. Dan tadi kalau dulu kita kan membayangkan ya orang punya rumah itu harus yang rumah yang besar, harus yang. Tapi sekarang kalau kita ngelihat dari gaya hidup ya, gaya hidup kita apalagi milenial ini cenderung berubah nih gitu. Kalau dulu bayangannya punya rumah itu harus megah besar, tapi sekarang kemewahan itu justru diperoleh dari kesederhanaan. Kalau kita sama keluarga itu di tempat tinggal yang nyaman, itu kenapa Ravasindo milih konsep rumah yang modern gitu ya? Iya. Salah satu konsep kita yang paling kita gembar-gemborkan itu adalah tipe kecil, tapi dia 2 lantai. Soalnya kenapa? Ketika luas tanah ini kecil, maka kedepannya renovasinya pasti naik. Nah, kalau rumah kita dari awal sudah naik, maka renovasinya tinggal horizontal. Nah, jadi itu memudahkan juga untuk teman-teman menjadikan salah satu pilihan yang mungkin sulit ditolak juga untuk beli rumah di sini. Iya benar, karena teman-teman kalau mungkin sudah ada yang cek ke IG-nya Ravasindo atau ke katalognya apa Mas tadi? @rumahbojonegoro. @rumahbojonegoro, kita tuh kayak sebenarnya nggak masuk akal nih. Mas Safar nih jual rumah murah banget, terus 2 lantai gitu ya. Jadi sebenarnya ternyata Mas Safar tadi menceritakan bahwa ada target yang harus dijual, terus kemudian marketnya ini milenial. Jadi kalau bicara di Bojonegoro, Mas Safar ada nggak sih, kan bisnis ini bersaing nih Mas, terus ada nggak yang Mas Safar merasa oh ini kompetitor di bidang yang sama atau seperti apa Mas? Dalam ilmu bisnis standar itu kan ketika mulai sesuatu harus ada pesaingnya. Jadi kita analisa pesaing, analisa bisnis, analisa target, seperti itu. Kalau pesaing ini dirasa berat, itu saya dari awal sudah mengatakan mundur. Berarti tidak ambil market yang sama dengan si pesaing ya? Kita realistis saja. Nah itu kenapa saya ambil di harga 200 sampai 250 juta itu tadi, bahkan di bawah 200 juta. Karena di situ nggak ada pesaingnya, jadi di situ nggak ada pesaingnya. Sedangkan kalau saya pasang di atas 250 juta, ya hampir seperti bunuh diri. Sudah banyak, sudah banyak pengusaha developer perumahan yang jual harga di atas 250 juta. Emang bener banget sih Mas. Kalau kita ngelihat katalog pasti harganya di atas 250. Makanya sebenarnya ini pilihan yang cukup strategis ketika orang mau memilih rumah dengan budget friendly, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihannya. Dan memang menurut saya juga ini keresahan ya, ketika kita mulai usia 20 tahun mungkin kita masih happy-happy nih, masih senang-senang, nongkrong-nongkrong, nggak kepikiran soal investasi. Tapi kalau sekarang penting banget untuk teman-teman, untuk kawan-kawan itu punya pengetahuan terkait dengan finansial literasi. Jadi jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang, kemudian kita ketika sudah mendekati usia pernikahan atau mungkin sudah membangun rumah tangga, kita belum punya aset. Jadi penting banget ya Mas ya untuk punya aset ya. Iya. Itu kategorinya gini. Kalau habis tongkrongan itu, jadi kalau tongkrongan Anda, istilahnya tongkrongan teman-teman itu sekali ngopi katakanlah 25.000 atau 30.000 ke atas, itu menjadi titik dasar bahwa waktunya beli properti. Jadi kalau satu kali tongkrongan sudah bisa mengeluarkan cross check 25 sampai 30.000, maka udah saatnya beli properti. Udah bisa beli coba teman kawan-kawan,
sekarang kalau kita sekali nongkrong itu mungkin sama makannya, ngopinya. Kalau teman-teman cowok mungkin sama ngerokok juga, kayaknya habis deh 25.000, 30.000. Mendingan mulai sekarang pikir-pikir lagi deh teman-teman buat mulai ngelirik investasi di bidang properti. Mas Safar berarti memulai usahanya, memulai bisnis ini di usia yang sangat muda, bisa dikatakan sekitar 25-26 tahun. Nah, kemudian kedepannya nih Mas, kedepannya apa yang pengen dikembangkan oleh Mas Safar di Bojonegoro? Iya. Dan harapannya apa sih? Ravasindo ini ke depan dia akan menjadi sebuah kiblat atau sebuah acuan kiblat bahwa bisnis properti itu bisa jalan di bawah Ravasindo. Intinya seperti ini. Ravasindo ke depan akan menjadi sebuah holding dari pengusaha-pengusaha baru. Iya. Jadi dia holding pengusaha-pengusaha baru untuk mengembangkan di bidang properti. Iya. Itu kita bimbing di situ, tapi dengan ada syarat-syarat yang harus kita tentukan. Nah, tahun depan kan insya Allah saya sudah mencapai 1.000 unit. Nah, tahun depan kita targetnya tahun depan mencapai 1.000 unit. Ya, tahun depan kita sudah mencapai 1.000 unit. Setelah itu kita mengembangkan sampai 10.000 unit. Oke. Nah, 10.000 unit ini kalau dari sekarang intinya untuk kedepannya kita akan fokus di perumahan rakyat. Jadi perumahan rakyat ini adalah program Pak Presiden ya. Jadi program Pak Presiden ini membuat perumahan rakyat yang benar-benar disubsidi di bidang Di bidang perbankannya. Jadi kalau perbankannya itu dia fix angsuran, jadi 900.000 kali 15 tahun. Jadi fixed cost di situ. Nah itu kita kedepannya fokus di situ sampai 10.000 unit. 10.000 unit rumah ya. Jadi setelah tahun depan target terdekat, Mas Safar pengennya nyampe ke 1.000 unit rumah. Terus kemudian kedepannya emang bener sih bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia juga sudah melihat bahwa rumah ini menjadi problem ketika nanti ketersediaan tanah kan juga semakin sempit nih. Jadi kita harus memilih investasi yang tepat nih mulai dari sekarang. Ya, jadi setelah 1.000 unit nanti ke depannya Mas Safar akan mengembangkan perumahan rakyat tadi ya yang sesuai dengan program pemerintah pusat bahwa masyarakat kita didorong untuk memiliki hunian pribadi yaitu rumah yang targetnya 1 juta unit rumah. Ya, Mas Safar, kalau kasih dong motivasi untuk teman-teman milenial nih yang masih pada takut, masih pada ragu-ragu mau beli rumah. Pokoknya ini bro, intinya kalau sudah ada keinginan atau belum ada keinginan sekalipun, mulai sekarang berikan keinginan tadi. Gak usah takut masalah nggak bisa atau masalah biayanya mahal gitu ya. Tidak ada masalah. Teman-teman sekalian ngopi 25 sampai 30.000 aja itu terasa ringan kok. Pokoknya wes tau pulang. Oke. Berarti kalau kita bisa ngopi dengan harga 25.000 itu kita sudah bisa beli rumah ya harusnya. Iya, kalau kita spend uangnya untuk nyicil rumah gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi nih. Bagi teman-teman yang biasanya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi cantik, 20.000, 30.000, mendingan ditabung deh buat beli rumah. Ternyata kan selama ini kalau kita punya pikiran beli rumah itu susah, ternyata salah. Sekarang beli rumah itu gampang banget. Tinggal kontak aja ke Ravasindo. Ya, terima kasih ya yang udah nonton kawan-kawan. Jangan lupa kasih jempol kalau kalian merasa obrolan kali ini bermanfaat dan juga jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya. Nah, ini kita lagi lihat-lihat nih di salah satu unit yang lagi dikerjain. Ini juga sudah sold out ya Mas ya? Iya, udah sold out semua yang jadi yang kita lihat ini udah sold out semua nih. Kita lagi lihat yang ini udah hampir selesai. Ini tipe berapa Mas kalau yang ini? Yang ini tipe 45. Ada tipe 45, pokoknya tampak depannya itu kalau tipe 45 ke atas bisa request lah tampak depannya. Ya, jadi ini kita mau ngeliat nih di lokasi rumahnya. Ini desainnya minimalis banget ya. Ini khas favoritnya anak-anak milenial nih. Iya. Ini 2 kamar ya atau 3 kamar? 2 kamar. 2 ini. kamar. Jadi yang bawah ruang tamu semua, yang atas kamar tidur. Seperti itu. Oh ini kayak outdoor, dapur outdoor gitu ya? Ya,
Ini salah satu model yang paling laku. Yang paling diminati ya ini. Ya, ini yang paling diminati yang ini. Best seller intinya. Best seller nih. Emang bagus ya. Ini desainnya ala-ala apa namanya? Ini anak-anak yang zaman sekarang pasti suka banget nih. Ya, kalau orang mengira itu, ini harganya 400 jutaan nih. Nah, itu salah sangka. Oh, berarti nggak sampai ini ya? Nggak sampai, ini di bawah 300 juta semua. Di bawah 300 juta nih. Wow. Ini lokasinya, alamatnya. Ya, ini salah satu proyek kita di Parikesit ya. Jadi kalau di Jalan Cendekia itu nanti ada klaster Parikesit 2. Nah, itu ada di sini. Itu Parikesit 2. Ini proyek yang paling laku ya, istilahnya tipe 45-60. Jadi 60 meter persegi. Memang nggak lebar ya, 45-60 meter persegi, tapi kalau kita lihat ke dalam itu udah sangat bagus dan worth lah. Saya yakin. Ini jadi kelihatannya luas banget gitu ya. Ya, saya yakin rumah ini kalau 15 tahun lagi bisa dijual di harga 600 juta. Kalau ini tipe berapa ini Mas? Yang ini? Kalau ini yang satu lantai ya? Ya, ini satu lantai. Ini tipe 36 satu lantai. Ini juga lagi best seller ini. Ini cocok nih untuk pasangan yang baru nikah nih, keluarga kecil ya. Ya, ini 200-an ini harganya. 200-an nih, cocok untuk pasangan yang baru nikah, pengantin baru, cocok untuk punya rumah kecil, hunian yang nyaman untuk keluarga kecil. Ini juga ini tipe 36 ini 2 lantai ini. Harganya sama ini sama ini. Serius? Iya, ini harganya ini sama. Harganya sama. Kita udah dapat 2 lantai. Ini juga best seller. Ini tipe 36? 36. Buat kawan-kawan yang udah punya niat nih mau beli rumah, nggak usah malu-malu, tinggal konsultasi aja dulu deh ke teman-teman Ravasindo, pasti dilayani dan nanti bisa dapat opsi-opsi kira-kira rumah mana sih yang cocok buat milenial. Teman-teman yang mau lihat katalognya bisa langsung aja cek di IG-nya Rumah Bojonegoro atau juga di IG-nya @ravasindo. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti cerita Sally pada hari ini. Terima kasih Mas Safar juga yang udah ngajak kita keliling serta menginspirasi kawan-kawan. Jangan lupa ikutin cerita Sally selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.